Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk dapat menyaksikan video yang saya buat. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu. Eh, apa sih, apa, apakah kalian mengetahui apa itu KMMI? Oke, tenang aja. Kalau belum tahu, tenang aja. Jadi saya akan menjelaskan sedikit ya teman-teman. Jadi KMMI ini tuh merupakan program yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jadi KMMI ini tuh merupakan singkatan ya dari Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia. Jadi ini tuh sebuah program yang dikhususkan untuk mahasiswa di seluruh Indonesia untuk mereka dapat mengikuti pendidikan di luar kampus. Jadi dari pihak kampus dan juga pihak luar kampus seperti dunia usaha, dunia industri, nah mereka tuh bekerja sama untuk menyelenggarakan course atau kursus. Itu sih. Di dalam Universitas Tidar sendiri itu terdapat dua pilihan course ya. Untuk satu di antaranya yakni advokasi komunikasi kebijakan, yakni yang sedang saya ikuti. Dalam advokasi komunikasi kebijakan ini tuh terdapat sebuah project based learning, yakni proposal pengembangan objek wisata dengan studi kasus yang saya ambil itu di Kampung Warna-Warni Tidar Campur Kota Magelang. Oke, bisa lanjut ya teman-teman. Kalau kata pepatah tuh tak kenal maka kenalan. Oke, dilihat dari foto yang ada di depan, mungkin berbeda dengan saya. Ya itu sebenarnya saya, tapi oke lah nggak apa ya teman-teman, agak beda dikit. Oke, perkenalkan nama saya Reva Mulia Safiah. Saya berasal dari Universitas Tidar, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. NPM saya 2010-2010-78. Tujuan saya mengikuti KMMI 2021 ini, oke, tentunya dari manfaatnya yang utama, konversi SKS. Selain itu juga dapat bonus-bonus yang lainnya. Sebelum lanjut ke pemateri nih, ada sebuah kutipan dari Iqbal Ramadan di sebuah filmnya. Saya lupa nama filmnya, tapi ini tuh benar-benar kutipan Iqbal Ramadan. Dia berkata gini, untuk dapetin yang lo mau, lo itu harus usaha. Walaupun kadang-kadang apa yang lo mau itu lo udah usaha, hasilnya tuh tidak sesuai dengan ekspektasi yang lo ekspektasiin gitu. But life is going on. Life doesn't revolve around you. Hidup itu bukan cuma tentang lo. Jadi mau hidup itu pahitnya kayak apa gitu, ya lo harus tetap hidup aja gitu. Kalau kata aku sendiri, ya jalani walaupun tetap harus usaha. Oke teman-teman, welcome to my pemaparan. Oke lanjut ya teman-teman. Di bab 1 pendahuluan. Di bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang. Dan di latar belakang itu saya mengambil 3 poin. Yang pertama, kebijakan pemerintah, pengembangan sektor wisata, dukungan kesadaran, dedikasi loyalitas dari masyarakat. Jadi yang pertama dari kebijakan pemerintah. Kenapa? Oke, dalam kebijakan pemerintah ini tuh, oke, saya ulangi lagi ya. Dari kebijakan pemerintah ini tuh mereka dari pemerintah sendiri merumuskan suatu kebijakan itu dengan berbagai alasan. Tentunya untuk kesejahteraan masyarakat setempat lah, maksudnya yang dituju dari kebijakan itu untuk membangun yang lebih baik gitu, Indonesia yang lebih baik. Oh ya, di dalam kebijakan pemerintah ini tuh dari kebijakan pengembangan sektor pariwisata ini tuh pemerintah sudah menerbitkan beberapa kebijakan. Untuk yang pertama tuh kayak undang-undang, terus keputusan presiden, terus peraturan pemerintah, baik pemerintah kota maupun pemerintah daerah. Gitu ya teman-teman, jadi kebijakan ini tuh penting. Saya itu ada pengembangan sektor pariwisata. Nah, mengapa sih sektor pariwisata ini tuh penting? Karena dengan adanya kita mengetahui potensi dasar yang ada di sektor pariwisata ini, kita tuh lebih mudah gitu untuk mengembangkannya supaya tujuan yang ingin kita capai itu juga segera terwujud gitu. Kita kan juga tahu bahwa Indonesia itu kan ragam ya, akan entah itu kebudayaan atau pokoknya aset-aset lah, walaupun itu juga tentang ekonomi, sosial, budaya. Nah, yang utama ini tuh bagi sektor pariwisata. Itu penting banget, banget, banget. Gitu, teman-teman. Di pengembangan sektor pariwisata ini tuh
saat ini tuh dukungan dari masyarakat tuh dibutuhkan gitu. Jadi dengan adanya dukungan, kesadaran, dedikasi, serta loyalitas dari masyarakat, semua tujuan segera tercapai. Oke, lanjut ya teman-teman. Dari tujuannya sendiri. Nah, tujuannya sendiri itu untuk jangka pendeknya menata kawasan objek wisata dengan desain artistik, menarik, dan juga unik, serta menambah fasilitas sarana prasarana yang lebih memadai. Untuk jangka panjangnya mewujudkan suatu perekonomian yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di situ. Oke, lanjut ya teman-teman ke bagian dasar hukum. Dasar hukumnya tuh di pengembangan pariwisata ini tuh ada yang pertama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Nah, ini tuh tentang kepariwisataan. Terus nomor 2 ini tuh ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Nah, ini tuh tentang desa. Yang ketiga tuh ada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010. Ini tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2009 sampai tahun 2029. Yang keempat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 sampai 2027. Yang kelima ini tuh ada Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Magelang tahun 2019 sampai tahun 2025. Jadi dengan adanya dasar hukum ini tuh pengembangan objek wisata khususnya di kampung warna-warni tidak campur Kota Magelang itu dapat segera terwujud. Lanjut ya. Oke, analisis situasi. Jadi yang pertama tuh ada deskripsi lokasi. Oh iya, kampung studi kasus yang saya pilih kan kampung warna-warni tidak dicampur Kota Magelang. Tentu ini tuh dari apa namanya berada di Kota Magelang ya. Kita mengetahui bahwa Kota Magelang ini tuh dapat julukan ya sebagai kota, bukan julukan sih tapi lebih ke city brandingnya itu Magelang Kota Sejuta Bunga. Selain itu pada tahun 2012 atau enggak 2014 gitu, mereka tuh terdapat sebuah apa namanya kayak program. Nah, ini namanya Program Kawasan Sistem Inovasi Daerah atau SIDA. Dan kebetulan di tahun 2016 ini tuh kampung tidak campur ini tuh mereka sebagai sasarannya gitu loh. Jadi dijuluki sebagai kampung warna-warni. Tema pada program ini itu yakni industrialisasi pariwisata berbasis teknologi dan lingkungan berkelanjutan. Oke ya teman-teman. Terus selanjutnya itu masyarakat bergotong royong untuk menjadikan kampung itu sebagai kampung wisata. Kampung itu tuh terletak di Kecamatan Magelang Selatan ya teman-teman, Kota Magelang gitu deh. Lanjut ya teman-teman. Oke, deskripsi potensi dan permasalahan di sini tuh terdapat banyak potensi ya. Untuk yang pertama itu ada wisata kesenian dan kebudayaan. Jadi di kampung ini tuh tidak hanya menyelenggarakan kampung dengan keindahan alamnya, tapi juga kesenian juga kebudayaan. Wisata kulinernya juga oke, wisata alamnya mantap. Untuk wisata pertanian, nah ini tuh diwujudkan dengan kayak penanaman lidah buaya, entah mereka itu olah dengan menjadi es lidah buaya ataupun sebagai kerupuk lidah buaya, dan juga wisata bisnis karena jadi sentra tahu. Namun terjadi permasalahan di sini karena mereka kan bermata pencaharian sebagai entah itu petani dan juga pembisnis ya, sentra tahu itu tadi. Nah, di sini tuh masyarakat masih belum mengerahkan seluruh tenaganya untuk mereka ke sektor pariwisata gitu loh. Nah, itu yang menjadi alasan utamanya. Oke, lanjut ya. Dari permasalahan itu tuh kita menganalisis SWOT supaya kayak lebih mudah gitu untuk mencari permasalahannya. Nah, tadi kan udah dijelaskan bahwa di strength-nya itu tuh banyak banget kayak mereka tuh mempunyai budaya-budaya yang banyak gitu. Selain itu tuh akses jalan menuju wisata tersebut tuh juga mudah. Selain itu tuh transportasi darat tuh juga ada loh di sana, sumpah. Oh iya, kalian tak ketahui kan bahwa Kota Magelang kan kota getuk. Nah, itu juga sebagai kekuatan lah dari kampung tersebut. Terus kelemahannya, nah tadi apa namanya untuk kelemahannya? Nah, untuk kelemahannya tuh kayak tadi yang pertama sumber daya manusianya yang kurang profesional. Selain itu tuh di sana juga belum tersedia akses WiFi gitu. Oke, maaf ya. Oh ya, lanjut aja deh dulu. Terus untuk opportunity-nya tuh kayak udah dikenal sama mancanegara gitu, jadi lebih mudah untuk
media promosi. Untuk ancamannya nih, kita kan mengetahui bahwa filosofi dari kampung apa itu warna-warni kan kayak dari catnya ya, cat tembok di rumah mereka yang warna-warni. Nah, itu musim hujan menjadi ancamannya. Lanjut ya, rencana program. Nah, deskripsi pengembangan objek wisatanya tuh nanti bakalan ada kayak konsep pengembangan gitu loh. Jadi lebih baik untuk peningkatan wisatawan. Lanjut ya. SOP pengelolaan objek wisata. Nah, yang diatur dalam SOP pengelolaan objek wisata ini ada pengelola maksud saya, terus ada pengunjung, pedagang, pendapatan, biaya operasional, sisa hasil usaha, dan juga reward atau hadiah. Untuk yang ketiga nih ada strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentation atau mengelompokkan kelompok wisatawan ya yang akan kita tuju, terus targetin itu siapa sih yang menjadi target dari pemasaran kita, terus positioning itu sebagai kita menciptakan pembeda kayak keuntungannya terus manfaatnya itu apa, nah gitu. Terus bauran pemasaran, nah ada yang terakhir itu timing, jadi timing ini tuh kapan sih pemasaran itu akan dilakukan. Oke lanjut ya. Oke, strategi keberlanjutan. Di dalam studi keberlanjutan itu ada 3 ya, SOP monitoring pengelolaan objek wisata, SOP evaluasi pengelolaan objek wisata, dan juga draft kebijakan pengelolaan objek wisata. Untuk SOP monitoring dan evaluasi ini tuh dimulai dari membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari pengelolanya di kampung wisata tersebut, hingga nanti sampai bagian untuk menciptakan, baik itu menggandakan atau mengarsipkan laporan monitoring dan evaluasi kinerja, evaluasi pengelolaan objek wisata tersebut. Lanjut ya. Oke, sampai tahap penutup. Jadi kesimpulannya, pengembangan objek wisata ini itu penting ya teman-teman. Entah itu untuk pengelolanya sendiri atau untuk kita sebagai mahasiswa untuk ya gitu deh, kayak penelitian dan sebagainya. Kayak gitu. Oh ya, untuk pengembangan kampung warna-warni tidak campurin itu, semoga kedepannya lebih jelas, lebih terarah gitu aja. Untuk sarannya juga itu, ayo kita sama-sama mengembangkan potensi yang ada di Indonesia, khususnya di daerah kita masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, lanjut. Terima kasih. Sampai jumpa. Itu aja ya teman-teman. Lain kali kita ketemu lagi deh di videoku selanjutnya. Bye-bye. Makasih.